Apakah yang dimaksud mineral itu? Apakah ini? Atau ini? Atau ini? Eits, biar gak bingung, mari kita simak pembahasan berikut. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen dan organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana, sampai silikat yang sangat kompleks, dengan ribuan bentuk yang diketahui. Senyawa anorganik biasanya tidak termasuk. Mineral dapat dijumpai di sekitar kita, dapat berwujud sebagai batuan, tanah, atau pasir yang diendapkan di dasar sungai. Beberapa daripada mineral tersebut dapat mempunyai nilai ekonomis karena didapatkan dalam jumlah yang besar, sehingga memungkinkan untuk ditambang seperti emas dan perak. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Bagaimanakah pandangan para ahli mengenai mineral? Menurut L.G. Berry dan B. Mason pada tahun 1959, mineral adalah suatu benda padat homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas-batas tertentu, dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Kemudian, pada tahun 1972, D.G.A. Witten dan J.R.P. Brooks berpendapat bahwa mineral adalah suatu bahan padat yang secara struktural homogen mempunyai komposisi kimia tertentu, dibentuk oleh proses alam yang anorganik. Lalu A.W.R. Potter dan H. Robinson pada tahun 1977 berpendapat bahwa mineral adalah suatu bahan atau zat yang homogen, mempunyai komposisi kimia tertentu atau dalam batas-batas, dan mempunyai sifat-sifat tetap, dibentuk di alam dan bukan hasil suatu kehidupan. Lalu bagaimanakah proses terbentuknya mineral? Yang pertama, ada proses penguapan dari larutan. Adalah proses perubahan cairan menjadi padatan ketika suhu bertambah. Adapun jenis larutan yang dapat menguap dan membentuk mineral antara lain air permukaan, air tanah, dan larutan hidrotermal. Kemudian penyubliman gas, yaitu perubahan dari gas menjadi padatan ketika suhu berkurang. Proses ini terjadi ketika gas-gas volkanik keluar ke permukaan bumi atau gas-gas dari larutan terpisah di bawah permukaan bumi. Kemudian proses kristalisasi adalah perubahan bentuk dari cairan menjadi padatan saat temperatur menurun. Kristalisasi terjadi pada aliran lava di permukaan yang membentuk mineral vulkanik atau pada magma di bawah permukaan yang membentuk mineral plutonik. Kemudian, pertumbuhan pasa padat merupakan tumbuhnya kristal-kristal mineral baru sebagai pengganti mineral yang telah ada sebelumnya. Proses ini umumnya terjadi saat proses metamorfisme. Lalu, reaksi padat cair atau padat gas terjadi ketika suatu mineral kontak dengan suatu cairan atau gas. Maka atom-atom mineral tersebut akan bereaksi dengan atom pembentuk cairan atau gas tersebut, kemudian membentuk ikatan dan menghasilkan suatu mineral baru. Klasifikasi mineral. Mineral diklasifikasikan berdasarkan dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Berdasarkan sifat fisiknya, mineral adalah senyawa yang terbentuk oleh proses alam melalui proses geologis. Biasanya bersifat padat, mempunyai komposisi kimiawi tertentu, serta mempunyai sifat fisik tertentu pula. Pada umumnya mineral bersifat padat, akan tetapi dapat juga berwujud cair atau gas. Untuk membedakan mineral yang satu dengan yang lainnya, dapat menggunakan berbagai sifat-sifatnya yang berbeda, seperti bentuknya, cara terjadinya, belahan dan pecahannya, warna, kilap dan sifat tembus cahaya, kekerasan,
berat jenis, kemagnetan, susunan kimia, dan beberapa sifat lainnya. Adapun berdasarkan senyawa kimiawinya, mineral dapat dikelompokkan menjadi mineral silikat dan mineral non-silikat. Terdapat 8 kelompok mineral non-silikat, yaitu kelompok oksida, sulfida, sulfat, native element, halid, karbonat, hidroksida, dan fosfat. Adapun mineral silikat mengandung unsur silikon dioksida yang umum dijumpai dalam batuan. Tidak kurang dari 2000 jenis mineral dikenal hingga sekarang. Namun ternyata hanya beberapa jenis saja yang terlibat dalam pembentukan batuan. Mineral-mineral tersebut dinamakan mineral pembentuk batuan atau rock forming minerals, yang merupakan penyusun utama batuan dari kerak dan mantel bumi. Mineral pembentuk batuan dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama silikat, yang kedua oksida, yang ketiga sulfida, dan yang keempat karbonat dan sulfat. Lalu bagaimanakah cara mengidentifikasi mineral? Pertama-tama kita siapkan bahannya dahulu, yaitu potongan-potongan mineral, format isian, dan pensil warna. Kemudian siapkan alatnya, yaitu loupe. Alat ini merupakan lensa pembesar yang berguna untuk memperbesar mineral yang diamati supaya lebih jelas butiran-butiran atau bentuk mineral yang akan diselidiki. Yang kedua, skala kekerasan Mohs. Alat ini berguna untuk menentukan kekerasan tiap mineral yang diamati dengan cara menggoreskan pada mineral yang diamati, kemudian dimulai dari skala yang paling keras sampai mineral tersebut dapat tergoles oleh alat skala Mohs tersebut. Kemudian yang ketiga, keping porselin. Alat ini berguna untuk menentukan warna cerat tiap mineral yang diamati dengan cara menggoreskan mineral pada keping porselin pada bagian yang kasar. Kemudian yang keempat, keping magnet. Alat ini berguna untuk menentukan apakah mineral yang diamati mengandung gaya magnet apa tidak. Kemudian yang kelima, tabel sifat fisik mineral. Kemudian yang keenam adalah alat tulis-menulis untuk mengidentifikasi mineral yang diamati. Kemudian kita dapat mengidentifikasi mineral dengan cara cerat atau gores. Mineral yang kekerasannya kurang dari 6, cerat dapat diperoleh dengan menumbuk mineral tersebut sampai halus dengan menggunakan palu. Mineral-mineral silikat biasanya mempunyai gores putih, kadang-kadang abu coklat. Mineral-mineral oksida, sulfida, karbonat, fosfat, arsenat, dan sulfat juga mempunyai goresan yang karakteristik. Untuk mineral-mineral yang transparan dan transulan mempunyai kilap bukan logam, mempunyai gores yang lebih terang dari warnanya. Sedangkan mineral-mineral dengan kilap logam kerap kali mempunyai gores yang lebih gelap dari warnanya. Pada beberapa mineral, warna dan gores sering menunjukkan warna yang sama. Mengidentifikasi mineral berdasarkan sifat fisiknya secara khusus antara lain kilat, warna, kekerasan, cerat, belahan, pecahan, bentuk, berat jenis, sifat dalam, kemagnetan, kelistrikan, dan daya lebur. Lalu, apakah manfaat dari mineral dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sebagai perlengkapan dapur. Misalnya kuarsa dapat digunakan sebagai piring, gelas, cangkir, kaca, dan lemari. Kemudian bauksit dapat digunakan sebagai panci, rantang, ketel, dan penggorengan. Lalu mineral besi atau baja dapat digunakan sebagai sendok, garpu, pisau, dan peralatan masak. Kemudian sebagai bangunan rumah, di mana fondasi rumah menggunakan batuan beku andesit. Kerangka beton berasal dari mineral besi. Bata dan genting terbuat dari tanah arterit atau empung. Atap atau plafon rumah terbuat dari asbes atau gipsum. Lantai rumah menggunakan batu granit atau marmer. Cat rumah berasal dari mineral fosfor. Semen campuran batu, gamping, lempung, pasir,
kuarsa, pasir besi, dan gipsum. Keramik dan kaca bahan pembuatannya memerlukan pasir kuarsa. Grende, slot, dan engsel pintu atau jendela berasal dari kuningan atau tembaga. Kemudian sebagai perhiasan, di mana mineral kalsit, serpentin, malachit, lazurit, rhodonit, gips, dan jade. Dan masih banyak manfaat dari mineral dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya dan terima kasih.